Pernah merasa hidup seperti berjalan di tempat? Sudah bekerja keras siang dan malam, tapi uang selalu habis sebelum sempat dinikmati. Aneh rasanya, karena menurut perhitungan weton, mereka yang lahir di weton legi seharusnya memiliki peluang rezeki yang besar. Namun kenyataannya, banyak pemilik weton legi justru hidup pas-pasan, penuh kekhawatiran, dan merasa rezekinya selalu seret. Bukan karena takdir buruk, tapi karena tanpa sadar, mereka melakukan satu kebiasaan terlarang yang diam-diam menutup pintu kekayaan mereka sendiri. Banyak pemilik weton legi tidak pernah menyadari bahwa kegagalan finansial mereka bukan berasal dari kurangnya usaha, melainkan dari kebiasaan yang terus diulang setiap hari. Kebiasaan ini terlihat sepele, bahkan dianggap wajar oleh banyak orang. Namun menurut perhitungan leluhur, kebiasaan inilah yang membuat rezeki seperti bocor tanpa terlihat lubangnya. Yang lebih mengejutkan, hampir semua orang weton legi pernah melakukannya dan tetap mengulanginya tanpa sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan jasmani dan batin, dilapangkan urusan hidupnya, serta dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita panjatkan doa agar setiap langkah yang kita tempuh hari ini membawa kebaikan, menjauhkan kita dari kesempitan hidup, dan menguatkan hati kita untuk selalu bersyukur atas nikmat sekecil apapun yang kita terima. Amin. Dalam perhitungan weton Jawa, legi sering disebut sebagai weton yang membawa unsur manis dalam hidup seseorang. Kata legi sendiri berarti manis, lembut, dan penuh daya tarik. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki pembawaan hati yang hangat, mudah bergaul, dan cepat mendapatkan simpati dari lingkungan sekitarnya. Mereka tidak sulit mendapat teman, tidak kekurangan relasi, dan sering dipercaya orang lain karena sifatnya yang terlihat tulus. Secara filosofi, weton legi digambarkan seperti air yang jernih. Ia mengalir dengan tenang, tidak ribut, tidak memaksa, namun selalu mencari jalan untuk sampai ke tujuannya. Karena itulah banyak perhitungan leluhur menyebut bahwa pemilik weton legi sebenarnya memiliki potensi rezeki yang cukup besar. Bukan selalu dalam bentuk harta melimpah secara instan, tetapi dalam bentuk kesempatan, kepercayaan, dan jalan hidup yang terbuka. Namun disinilah letak persoalan yang sering tidak disadari. Potensi besar tidak akan pernah berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan sikap hidup yang benar. Weton legi ibarat benih unggul. Jika ditanam di tanah yang kering dan tidak dirawat, ia tidak akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Sebaliknya, ia bisa layu perlahan tanpa pernah berbuah. Banyak orang weton legi tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka memang ditakdirkan untuk hidup sederhana. Ada yang sejak kecil sudah terbiasa menerima keadaan apa adanya, tanpa pernah berani bermimpi lebih tinggi. Ada pula yang bekerja keras, tetapi hatinya selalu merasa kurang pantas untuk hidup berkecukupan. Tanpa sadar, pola pikir seperti inilah yang menjadi penghalang pertama rezeki. Leluhur dahulu tidak pernah mengatakan bahwa weton menentukan nasib sepenuhnya. Mereka hanya mengingatkan bahwa weton adalah peta awal, bukan tujuan akhir. Peta menunjukkan potensi jalan, tetapi manusialah yang memilih arah. Jika seseorang dengan weton legi terus memelihara kebiasaan yang salah, maka potensi baik itu perlahan tertutup oleh sikap hidupnya sendiri. Inilah mengapa banyak orang legi merasa hidupnya seperti berjalan di tempat, bukan karena mereka tidak berusaha, melainkan karena ada sesuatu dalam cara mereka memandang rezeki yang keliru. Mereka sering memberi, tetapi lupa menjaga diri. Mereka sering bersabar, tetapi lupa memperjuangkan haknya. Mereka dikenal baik, tetapi sering menomorsatukan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan sendiri. Bab ini adalah pengingat bahwa weton legi bukanlah vonis kemiskinan, juga bukan jaminan kekayaan. Ia hanyalah tanda bahwa seseorang membawa potensi manis dalam hidupnya.
Apakah manis itu akan menjadi berkah atau justru menjadi beban, sangat bergantung pada kebiasaan dan pilihan hidup yang dijalani setiap hari. Dan disinilah cerita kita akan mulai masuk lebih dalam. Karena tanpa disadari, banyak pemilik weton legi sedang melakukan kebiasaan yang justru mengubah manis itu menjadi pahit. Pak Darto lahir pada weton legi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pendiam, sopan, dan tidak pernah merepotkan orang lain. Ia terbiasa mengalah, terbiasa menerima, dan terbiasa berkata, tidak apa-apa, meski hatinya sebenarnya lelah. Orang tuanya selalu menasihatinya untuk jadi orang baik, tidak menyakiti siapapun, dan selalu bersyukur. Nasihat itu tertanam kuat dalam hidupnya, bahkan sampai dewasa. Ketika dewasa, Pak Darto bekerja sebagai buruh serabutan. Pagi menjadi kuli angkut di pasar, siang membantu tukang bangunan, malam kadang menerima pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ia tidak malas, tangannya kapalan, punggungnya sering pegal, tapi ia jarang mengeluh. Dalam hatinya, ia percaya bahwa kerja keras pasti membawa hasil. Namun kenyataannya, hidup Pak Darto seperti berjalan di tempat. Setiap kali mendapat upah, uang itu langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak pernah ada sisa untuk ditabung. Kalaupun sempat menabung sedikit, selalu ada kejadian tak terduga. Anaknya sakit, motor rusak, atau tetangga datang meminjam uang dengan alasan mendesak. Uang yang baru saja ia simpan lenyap begitu saja. Istrinya pernah berkata lirih, "Kita ini kerja terus, tapi kenapa rasanya tidak pernah maju?" Pak Darto hanya tersenyum pahit. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia juga bertanya-tanya. Ia merasa seperti mengisi air ke dalam ember yang bocor. Sebanyak apapun air yang dimasukkan, tetap tidak pernah penuh. Yang membuatnya lebih heran, ia melihat orang lain yang bekerja tidak sekeras dirinya justru hidup lebih mapan. Ada yang membuka warung kecil tapi bisa beli motor baru. Ada yang berdagang di pinggir jalan tapi mampu menyekolahkan anak sampai tinggi. Sementara dirinya yang setiap hari memeras tenaga hanya mampu bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Kadang di malam hari saat semua tertidur, Pak Darto duduk sendirian di teras rumahnya. Ia menatap langit gelap sambil berpikir, apakah aku memang ditakdirkan seperti ini? Ia tidak iri pada orang lain, tapi ia lelah dengan hidup yang selalu terasa sempit. Ia ingin sekali merasakan hidup yang sedikit lebih longgar, tanpa harus menghitung uang receh setiap hari. Tanpa ia sadari, di balik sikap sabarnya, tersimpan rasa pasrah yang terlalu dalam. Ia bekerja, tetapi hatinya sudah menerima bahwa hidupnya tidak akan berubah. Ia berusaha, tetapi pikirannya sudah menutup kemungkinan untuk hidup lebih baik. Dan disitulah perlahan benih kebiasaan yang salah mulai tumbuh. Kebiasaan menerima kekurangan sebagai takdir, bukan sebagai tantangan. Bab ini bukan hanya tentang Pak Darto. Bab ini adalah cermin bagi banyak orang weton legi yang rajin, jujur, dan sabar. Tetapi diam-diam memelihara keyakinan bahwa rezeki besar bukan untuk mereka. Keyakinan itulah yang kelak akan menjadi tembok pertama yang menghalangi pintu perubahan dalam hidup Pak Darto. Dan mungkin juga dalam hidup kita. Sejak beberapa bulan terakhir, pikiran Pak Darto seperti tidak pernah benar-benar beristirahat. Tubuhnya lelah karena kerja, tetapi hatinya lebih lelah karena memikirkan hidupnya sendiri. Setiap kali menerima upah, ia sudah bisa menebak kemana uang itu akan pergi. Untuk makan, untuk listrik, untuk kebutuhan anak, dan sisanya hampir tidak pernah ada. Seolah-olah rezeki hanya mampir sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Di tempat kerja, ia mulai memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Ada teman yang datang siang, pulang cepat, tetapi tetap terlihat tenang.
Ada pula yang usahanya kecil, namun hidupnya terasa lebih longgar. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Bukan karena iri, tetapi karena bingung. Apa yang salah denganku? Pertanyaan itu muncul lagi, lebih keras dari sebelumnya. Malam hari menjadi waktu paling berat baginya. Saat keluarganya tertidur, Pak Darto duduk sendiri di ruang tamu yang remang-remang. Ia membuka dompetnya, menghitung lembaran uang yang tersisa, lalu menghela nafas panjang. Dalam hati ia berkata, "Aku sudah jujur, aku sudah kerja keras, tapi kenapa hidupku tetap seperti ini?" Pertanyaan itu tidak keluar dari mulutnya, tapi menggema di dadanya. Ia teringat masa mudanya. Dulu ia penuh mimpi. Ia ingin punya usaha sendiri, ingin menyekolahkan anak setinggi mungkin, ingin hidup tanpa harus takut kehabisan uang di tengah bulan. Namun mimpi-mimpi itu perlahan berubah menjadi angan-angan yang jarang disentuh. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia takut berharap terlalu tinggi. Setiap kegagalan kecil membuatnya semakin yakin bahwa hidupnya memang ditakdirkan untuk berjalan seperti ini. Kadang ia mencoba menghibur diri dengan berkata, "Yang penting cukup." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa yang ia rasakan bukan cukup, melainkan pasrah. Ia tidak lagi menunggu perubahan, hanya menunggu hari berganti. Setiap pagi ia berangkat kerja tanpa semangat baru, hanya dengan kebiasaan lama. Ia berjalan seperti orang yang membawa beban tak terlihat di punggungnya. Pertanyaan tentang rezeki itu akhirnya berubah menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Saat bekerja, ia teringat kebutuhan rumah. Saat bersama keluarga, ia teringat tagihan. Bahkan saat berdoa pun hatinya terasa ragu. Ia bertanya-tanya apakah doanya didengar atau apakah ia memang tidak pantas menerima lebih. Tanpa disadari, pertanyaan yang terus menghantui itu mulai mengubah dirinya. Ia menjadi lebih diam, lebih menerima keadaan tanpa melawan, dan lebih takut bermimpi. Padahal di sanalah awal masalahnya. Ketika seseorang berhenti berharap, maka ia juga berhenti membuka pintu kemungkinan. Bab ini adalah titik di mana Pak Darto berada di persimpangan batin. Antara tetap hidup dengan pertanyaan yang sama atau mulai mencari jawaban yang sebenarnya. Dan tanpa ia tahu, jawaban itu akan datang dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan bayangan pepohonan memanjang di jalan kampung, Pak Darto pulang lebih lambat dari biasanya. Langkahnya berat bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena pikirannya penuh. Di tikungan dekat Surau Tuo, ia melihat seorang lelaki sepuh duduk di bangku kayu, menatap sawah yang mulai menguning. Orang itu dikenal warga sebagai Mbah Wiryo, sesepuh kampung yang jarang bicara, tetapi selalu dihormati karena kebijaksanaannya. Pak Darto awalnya hanya ingin lewat, namun entah mengapa kakinya berhenti sendiri. Ia memberi salam lalu duduk di samping Mbah Wiryo. Beberapa saat mereka hanya diam. Angin sore bertiup pelan, membawa suara jangkrik dan bau tanah basah. Keheningan itu terasa aneh, tetapi menenangkan. Mbah Wiryo menoleh perlahan dan berkata, "Kamu kelihatan capek, bukan cuma badanmu, tapi juga hatimu." Ucapan itu membuat Pak Darto terkejut. Ia tidak tahu kenapa kalimat sederhana itu seperti membuka pintu yang lama tertutup. Tanpa sadar, ia mulai bercerita tentang kerja kerasnya, tentang uang yang selalu habis, tentang perasaan bahwa hidupnya tidak pernah maju. Kata-kata itu mengalir begitu saja, seperti air yang lama tertahan. Mbah Wiryo mendengarkan tanpa memotong. Setelah Pak Darto selesai, orang tua itu menghela napas pelan. "Nak,
katanya. Rezeki itu bukan cuma soal seberapa banyak kamu bekerja, tapi juga soal bagaimana kamu memperlakukan hasil kerjamu dan bagaimana hatimu memandang hidup. Pak Darto terdiam. Ia merasa seperti sedang ditegur, tapi dengan cara yang lembut. Mbah Wiryo lalu berkata lagi, "Kalau kamu ingin hidupmu berubah, jangan mulai dari mencari uang lebih banyak. Mulailah dari cara memandang rezeki yang sudah ada." Pak Darto menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa masalahnya bukan di tangannya, tapi di hatinya. Sore itu mereka berpisah tanpa banyak kata. Namun, langkah Pak Darto terasa berbeda saat melanjutkan perjalanan pulang. Pikirannya masih penuh, tapi tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Rasa ingin mencoba berubah, meski ia belum tahu caranya. Bab ini adalah pertemuan kecil, tapi menjadi titik balik besar. Dari percakapan singkat dengan orang tua bijak, Pak Darto mulai menyadari bahwa selama ini ia sibuk mengejar rezeki tanpa pernah belajar bagaimana cara menjaganya. Dan dari sinilah satu demi satu kebiasaan lamanya akan mulai dipertanyakan. Ucapan Mbah Wiryo terus terngiang di kepala Pak Darto sepanjang malam. Jangan mulai dari mencari uang lebih banyak, mulailah dari cara memandang rezeki yang sudah ada. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berat. Ia mencoba mengingat kembali kebiasaan sehari-harinya. Betapa sering ia berkata, "Cuma segini." Betapa sering ia mengeluh saat menerima upah yang menurutnya tidak seberapa. Keesokan harinya, saat menerima bayaran dari hasil kerjanya di pasar, Pak Darto menatap uang itu lebih lama dari biasanya. Biasanya ia langsung melipatnya dengan perasaan hambar. Hari itu, ia memegangnya pelan, seolah ingin memahami maknanya. Dalam hatinya muncul kesadaran baru. Uang itu adalah hasil dari keringatnya, dari waktu yang ia habiskan jauh dari keluarga, dari tenaga yang ia keluarkan tanpa sisa. Bagaimana mungkin ia meremehkan sesuatu yang lahir dari perjuangannya sendiri? Mbah Wiryo pernah berkata, rezeki kecil yang diremehkan akan mengajarkan rezeki besar untuk menjauh. Pak Darto mulai mengerti maksudnya. Saat ia menganggap uang kecil tidak berarti, hatinya juga belajar untuk tidak menghargai apapun yang datang. Dan ketika hati tidak menghargai, ia menjadi kosong. Kekosongan itulah yang membuat rezeki terasa selalu kurang, meski sebenarnya ia tetap datang setiap hari. Ia teringat bagaimana dulu ia sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Melihat tetangga membeli barang baru, ia berkata dalam hati, "Kalau cuma segini hasilku, kapan bisa seperti mereka?" Tanpa sadar kalimat itu bukan hanya keluhan, tapi juga penolakan terhadap rezeki yang sedang ia pegang. Ia menutup pintu syukur, lalu heran mengapa pintu rezeki tidak terbuka lebih lebar. Hari demi hari, Pak Darto mencoba mengubah kebiasaan kecil ini. Setiap menerima uang, ia berhenti mengeluh. Ia berkata dalam hati, "Ini cukup untuk hari ini." Ia mulai menyimpan sebagian, walau sedikit. Ia tidak lagi menyebut uang itu cuma segini, tetapi ini hasil usahaku. Perubahan itu tidak membuatnya langsung kaya, tapi membuat hatinya lebih tenang. Yang paling sulit adalah melawan kebiasaan lama. Kadang mulutnya hampir saja mengucapkan keluhan, lalu ia terdiam dan menarik napas panjang. Ia sadar kebiasaan meremehkan rezeki kecil bukan hanya soal kata-kata, tapi soal sikap batin. Jika batin selalu merasa kurang, maka seberapapun yang datang tidak akan pernah terasa cukup. Bab ini mengajarkan Pak Darto satu hal penting. Rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang nilai. Ketika ia mulai menghargai yang sedikit, ia sedang melatih dirinya untuk siap menerima yang lebih besar. Dan ketika ia berhenti meremehkan apa yang ia miliki, ia juga berhenti meremehkan dirinya sendiri. Di titik inilah Pak Darto menyadari, perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang paling kecil. Bukan dengan uang banyak, tetapi dengan hati yang mau menghargai. Dan larangan pertama bagi pemilik weton legi pun menjadi jelas.
Jangan pernah meremehkan rezeki sekecil apapun, karena di sanalah pintu rezeki yang lebih besar belajar untuk terbuka. Setelah belajar menghargai rezeki sekecil apapun, Pak Darto mulai menyadari satu kebiasaan lain yang selama ini ia anggap wajar, mengeluh. Setiap kali pulang kerja, kalimat yang paling sering keluar dari mulutnya adalah, "Capek, hasilnya cuma segini." Ia tidak bermaksud buruk, ia hanya ingin meluapkan lelahnya. Tapi ternyata, keluhan itu seperti kebiasaan yang tumbuh tanpa disadari, menempel pada setiap harinya. Ia teringat ucapan Mbah Wiryo, "Keluhan adalah doa yang salah arah." Kalimat itu semula terdengar aneh baginya, tapi semakin ia pikirkan, semakin terasa masuk akal. Setiap keluhan yang ia ucapkan, seolah ia sedang berkata pada hidup bahwa apa yang ia terima tidak cukup, bahwa usahanya sia-sia, bahwa hari esok pun mungkin tidak akan lebih baik. Suatu pagi, saat berangkat kerja, hujan turun deras. Pak Darto hampir saja menggerutu. Mulutnya sudah siap berkata, "Hari sial." Namun ia teringat nasihat itu. Ia menahan diri. Dalam hati ia berkata, "Setidaknya aku masih bisa bekerja hari ini." Kalimat itu terasa canggung di awal, tapi juga memberi rasa hangat yang aneh di dada. Hari demi hari, ia mulai memperhatikan betapa seringnya ia mengeluh. Tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang harga barang, tentang hidupnya sendiri. Keluhan itu membuatnya merasa lelah bahkan sebelum bekerja. Seolah-olah pikirannya sudah menyerah lebih dulu sebelum tubuhnya bergerak. Ia baru sadar, mungkin selama ini bukan hanya pekerjaannya yang berat, tapi cara ia memandang pekerjaan itu yang membuatnya semakin berat. Yang paling sulit adalah ketika ia bertemu teman-temannya. Mereka biasa saling mengeluh tentang hidup. Jika ia diam, ia merasa aneh. Jika ia ikut mengeluh, hatinya terasa mundur lagi. Ia berada di antara kebiasaan lama dan tekad baru. Tapi perlahan, ia memilih diam atau mengganti keluhan dengan kalimat yang lebih ringan. "Ya, kita jalani saja dulu." Perubahan kecil itu membawa dampak besar di dalam dirinya. Ia tidak lagi pulang dengan perasaan kalah. Ia masih lelah, tapi tidak lagi merasa hancur. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya tidak hanya berisi kekurangan, tetapi juga kesempatan untuk bertahan dan belajar. Bab ini mengajarkan Pak Darto bahwa mengeluh bukan sekedar kata-kata. Ia adalah sikap batin. Saat seseorang terus mengeluh, ia melatih hatinya untuk melihat hidup sebagai beban. Dan saat hati menganggap hidup sebagai beban, rezeki pun terasa seperti masalah, bukan sebagai karunia. Larangan kedua bagi pemilik weton legi pun semakin jelas. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi keluhan, karena setiap keluhan yang diulang perlahan menutup pintu rasa syukur. Dan ketika rasa syukur tertutup, jalan rezeki pun ikut menyempit. Pak Darto belum menjadi orang kaya, tapi ia mulai menjadi orang yang lebih kuat. Dan dari situlah perubahan berikutnya akan tumbuh. Dari mulut yang berhenti mengeluh, menuju hati yang mulai percaya bahwa hidup masih bisa berubah. Setelah mulai mengurangi keluhan, Pak Darto merasa ada satu kebiasaan lain yang diam-diam ikut menguras hidupnya. Terlalu mudah kasihan. Sejak muda, ia dikenal sebagai orang yang tidak tega melihat orang lain susah. Jika ada tetangga kekurangan, ia yang pertama menawarkan bantuan. Jika ada teman meminjam uang, ia jarang menolak. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang kesulitan, ia tetap berkata, "Tidak apa-apa, aku masih bisa cari lagi." Awalnya, ia merasa bangga dengan sifat itu. Bukankah menolong orang lain adalah perbuatan baik? Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasakan dampaknya. Setiap kali ia berniat menabung, selalu saja ada orang datang dengan cerita sedih.
Setiap kali ia ingin menyisihkan uang untuk keluarganya, selalu ada alasan yang membuatnya mengalah. Tanpa sadar, ia lebih sering memikirkan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan rumahnya sendiri. Suatu hari, istrinya berkata pelan, "Kita ini baik, tapi jangan sampai kebaikan itu membuat anak-anak kita kekurangan." Kalimat itu menancap di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sifat kasihan itu dari sudut yang berbeda. Ia sadar niatnya memang baik, tapi caranya salah. Ia menolong tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa memikirkan kemampuan dirinya sendiri. Ia teringat ucapan Mbah Wiryo, kebaikan tanpa kebijaksanaan bisa berubah jadi jalan kesempitan. Dulu ia tidak mengerti, sekarang ia mulai paham. Setiap kali ia mengorbankan dirinya demi orang lain, ia merasa seperti pahlawan kecil. Tapi setiap malam saat menghitung uang yang tersisa, hatinya kembali sesak. Ia menolong orang, tapi membiarkan keluarganya hidup dalam kekhawatiran. Yang lebih berat, kebiasaan ini membuatnya sulit berkata tidak. Ia takut dianggap pelit, ia takut dianggap tidak peduli. Padahal di balik senyumnya ada rasa lelah yang tidak pernah ia ceritakan. Ia seperti menumpuk beban di pundaknya sendiri, lalu heran mengapa hidup terasa semakin berat. Hari itu, Pak Darto membuat keputusan kecil yang terasa besar. Ia akan tetap menolong, tapi dengan batas. Ia mulai berkata jujur, "Maaf, kali ini aku belum bisa." Kalimat itu membuat dadanya berdebar. Ia takut disalahpahami. Tapi anehnya, setelah mengucapkannya, ia merasa sedikit lebih lega. Ia belajar bahwa menolong bukan berarti mengorbankan diri sampai habis. Bab ini mengajarkan Pak Darto bahwa belas kasih harus berjalan bersama kebijaksanaan. Jika hati terlalu lunak tanpa kendali, rezeki justru bocor tanpa terasa. Larangan ketiga bagi pemilik weton legi pun menjadi jelas. Jangan biarkan rasa kasihan yang berlebihan membuat hidupmu sendiri tenggelam. Menolong orang lain adalah mulia. Menjaga keluargamu tetap kuat juga mulia. Dan di antara keduanya ada keseimbangan yang harus dijaga. Dari sinilah Pak Darto mulai belajar bahwa rezeki bukan hanya soal memberi, tapi juga soal melindungi apa yang sudah dimiliki. Setelah belajar membatasi rasa kasihan yang berlebihan, Pak Darto mulai melihat satu kebiasaan lain yang selama ini ia anggap sepele. Menunda kebaikan. Ia sering berkata dalam hati, "Nanti saja kalau sudah punya lebih." Baik itu soal sodakol, membantu orang tua, ataupun memulai usaha kecil. Semuanya selalu ditunda dengan alasan yang sama. Belum cukup, belum siap, belum waktunya. Padahal, jika ia jujur pada dirinya sendiri, kata nanti itu tidak pernah punya tanggal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan alasan itu tetap sama. Ia menunggu rezeki besar untuk berbuat baik, tanpa sadar bahwa kebaikan kecil justru bisa menjadi pintu datangnya rezeki yang lebih besar. Suatu hari, ia melihat seorang anak kecil menjual kue di pinggir jalan. Harganya murah, tapi Pak Darto ragu membeli. Dalam hatinya muncul pikiran, uangku pas-pasan. Ia hampir berlalu begitu saja. Namun, langkahnya terhenti. Ia teringat ucapan Mbah Wiryo, kebaikan yang ditunda adalah rezeki yang diajari untuk menunggu. Dengan ragu, ia kembali dan membeli satu bungkus kue itu. Jumlahnya kecil, tapi perasaan di dadanya terasa berbeda. Ada hangat yang sulit dijelaskan. Ia mulai memperhatikan kebiasaannya sendiri. Ia menunda berbagi bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut kekurangan. Ia menunda memulai usaha bukan karena tidak punya ide, tetapi karena takut gagal. Ia menunda berubah bukan karena tidak tahu caranya, tetapi karena merasa belum siap. Padahal hidup tidak pernah menunggu kesiapan seseorang. Hidup hanya bergerak dan siapa yang diam akan tertinggal. Perlahan, Pak Darto mencoba melawan kebiasaan menunda itu. Ia mulai menyisihkan uang sedikit untuk sodakoh meski jumlahnya tidak besar. Ia mulai membantu tanpa harus menunggu lebih. Ia mulai mencoba usaha kecil di sela pekerjaannya meski hasilnya belum tentu. Setiap langkah itu terasa seperti melawan ketakutan di dalam dirinya sendiri. Yang mengejutkan, justru setelah ia berhenti menunda, hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi menunggu hari esok untuk berbuat baik. Ia tidak lagi menunggu keadaan sempurna untuk memulai.
Ia belajar bahwa kebaikan bukan soal besar atau kecil, tapi soal waktu. Kebaikan yang dilakukan hari ini akan lebih bermakna daripada rencana kebaikan yang hanya tinggal niat. Bab ini mengajarkan Pak Darto bahwa rezeki tidak datang pada orang yang menunggu, tetapi pada orang yang bergerak. Menunda kebaikan sama saja dengan menunda perubahan. Larangan keempat bagi pemilik weton legi pun menjadi jelas. Jangan menunggu kaya untuk berbuat baik, karena justru dengan berbuat baiklah jalan menuju ke lapangan dibuka. Sejak hari itu Pak Darto tidak lagi berkata, nanti saja. Ia mulai berkata, sekarang. Dan dari kata sekarang itulah, satu demi satu pintu baru mulai terbuka dalam hidupnya. Setelah mulai berhenti menunda kebaikan, Pak Darto merasa ada satu kebiasaan terakhir yang masih sering mencuri ketenangan hatinya, membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia tidak pernah mengucapkannya terang-terangan, tetapi di dalam hati ia sering melakukannya. Saat melihat tetangga membeli motor baru, ia berkata dalam batin, "Andai aku bisa seperti itu." Saat melihat teman membuka usaha dan tampak berhasil, ia berpikir, "Kenapa bukan aku?" Awalnya perbandingan itu hanya lewat sebentar, namun lama-kelamaan ia mulai merasakan dampaknya. Setiap melihat keberhasilan orang lain, ia bukan termotivasi, melainkan merasa kecil. Ia pulang ke rumah dengan pikiran penuh, membawa rasa kurang yang tidak jelas asalnya. Padahal sebelumnya ia sudah belajar bersyukur, tapi kebiasaan membandingkan itu seperti merusak pelan-pelan apa yang sudah ia bangun di dalam hatinya. Suatu malam ia duduk di depan rumah sambil memperhatikan lampu rumah tetangga yang terang. Di dalamnya terdengar tawa keluarga lain. Hatinya berkata, mereka pasti hidup lebih enak. Namun lalu ia menunduk melihat rumahnya sendiri. Ada istrinya yang sedang menyiapkan makan malam sederhana, ada anak-anaknya yang tertidur lelah setelah belajar. Ia tiba-tiba sadar, ia sedang membandingkan bagian terbaik hidup orang lain dengan bagian tersulit hidupnya sendiri. Ucapan Mbah Wiryo kembali teringat. Membandingkan hidup itu seperti menakar laut dengan gelas. Ia tidak pernah tahu beban apa yang disimpan orang lain di balik senyumnya. Ia hanya melihat hasil tanpa melihat perjuangan. Dan setiap kali ia membandingkan, ia sedang mengajarkan hatinya untuk tidak puas dengan apa yang sedang ia jalani. Pak Darto mulai mencoba cara baru. Setiap kali muncul pikiran membandingkan, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa kupelajari, bukan apa yang harus kusesali. Jika melihat orang berhasil, ia tidak lagi berkata, kenapa bukan aku, tetapi apa yang bisa kutiru dari caranya. Perubahan kalimat di dalam hati itu terasa kecil, tapi dampaknya besar. Ia tidak lagi merasa tertinggal, tetapi merasa sedang berjalan dengan langkahnya sendiri. Bab ini mengajarkan Pak Darto bahwa rizki tidak pernah adil jika dilihat dengan mata iri, tetapi selalu cukup jika dilihat dengan mata belajar. Larangan kelima bagi pemilik weton legi pun menjadi jelas. Jangan mengukur hidupmu dengan penggaris hidup orang lain. Karena setiap orang punya jalur rizkinya sendiri, punya waktu panennya sendiri, dan punya cerita yang tidak bisa disalin begitu saja. Sejak hari itu, Pak Darto tidak lagi sibuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia mulai menatap ke depan. Ia berjalan lebih pelan tapi lebih yakin. Dan dari hadi yang berhenti membandingkan, tumbuh rasa tenang yang selama ini ia cari-cari. Perubahan Pak Darto tidak terjadi dalam satu malam. Ia tidak tiba-tiba menjadi orang baru, tidak pula langsung hidupnya lapang. Yang berubah pertama kali adalah cara ia menjalani hari-harinya. Ia mulai bangun pagi dengan niat yang berbeda. Jika dulu ia berangkat kerja dengan pikiran penuh keluhan, kini ia melangkah dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki arah hidupnya, sekecil apapun itu. Ia mulai mencatat pengeluarannya, sesuatu yang dulu dianggapnya tidak penting. Setiap uang yang masuk dan keluar, ia perhatikan dengan lebih hati-hati. Bukan karena ia tiba-tiba pelit, tetapi karena ia ingin tahu kemana rezekinya pergi. Ia belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Hal kecil ini membuatnya merasa lebih berkuasa atas hidupnya sendiri, tidak lagi hanya pasrah pada keadaan. Di rumah sikapnya juga berubah. Ia tidak lagi pulang dengan wajah murung. Meski tubuhnya tetap lelah, ia berusaha membawa pulang ketenangan. Ia lebih sering berbicara dengan istrinya tentang rencana, bukan hanya tentang kekurangan. Ia mulai mengajak anak-anaknya bermimpi, meski mimpinya sederhana, hidup yang lebih tenang tanpa rasa takut kehabisan uang sebelum akhir bulan. Yang paling berat adalah melawan kebiasaan lama saat berada di luar rumah. Ketika teman-temannya mengeluh tentang hidup, ia hampir saja ikut larut. Namun kini ia memilih diam atau mengalihkan pembicaraan. Ia sadar lingkungan bisa menariknya kembali ke cara lama jika ia tidak waspada. Ia seperti orang yang baru belajar berjalan di jalan baru, dan setiap langkah masih terasa ragu. Ia juga mulai mencoba usaha kecil-kecilan, tidak besar, hanya menjual barang sederhana di sela pekerjaannya. Hasilnya belum seberapa, bahkan kadang rugi. Tapi disitulah ia merasa berbeda. Ia tidak lagi takut gagal seperti dulu. Kegagalan kini terasa seperti pelajaran, bukan hukuman. Ia mulai percaya bahwa perubahan tidak harus langsung berhasil. Yang penting adalah bergerak. Pelan-pelan perubahan itu terasa di dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa menjadi korban hidup. Ia masih sederhana, masih harus bekerja keras, tetapi tidak lagi merasa tertinggal. Ada rasa bahwa ia sedang menuju sesuatu meski belum tahu persis kemana, dan rasa itu memberi kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bab ini adalah masa transisi Pak Darto. Masa ketika seseorang belum sampai di tujuan, tetapi sudah meninggalkan titik awalnya. Ia belum kaya, belum mapan, tetapi ia sudah tidak sama dengan dirinya yang dulu. Ia mulai menyadari bahwa rezeki tidak hanya datang dari luar, tetapi juga tumbuh dari dalam, dari pikiran yang berubah, dari sikap yang lebih sadar, dan dari hati yang mau belajar. Dan di titik inilah hidup Pak Darto akan diuji, karena setiap perubahan selalu diikuti oleh ujian. Saat seseorang mulai berjalan ke arah baru, masa lalu akan mencoba menariknya kembali. Pertanyaannya tinggal satu, apakah ia akan bertahan atau kembali pada kebiasaan lamanya? Perubahan yang mulai dirasakan Pak Darto ternyata tidak berjalan mulus. Justru ketika ia merasa sedikit lebih tenang dan yakin dengan langkah barunya, ujian datang tanpa aba-aba. Usaha kecil yang baru ia rintis tiba-tiba sepi. Barang dagangannya tidak laku seperti hari-hari sebelumnya. Uang yang ia sisihkan untuk modal mulai menipis, sementara kebutuhan rumah tetap berjalan seperti biasa. Suatu sore, ia pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Wajahnya lelah, bukan hanya karena kerja, tapi karena pikirannya kembali dipenuhi kekhawatiran. Di rumah, istrinya berkata bahwa uang belanja tinggal sedikit. Anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah. Kalimat-kalimat itu seperti menumpuk di dadanya. Ia merasa seperti ditarik kembali ke masa lalu, ke perasaan sempit yang dulu sering menghantuinya. Dalam hatinya muncul suara lama yang nyaris ia kenal. "Sudahlah, mungkin memang beginilah hidupmu." Suara itu terdengar familiar, seperti bisikan kebiasaan lama yang ingin kembali berkuasa. Ia mulai ragu pada dirinya sendiri. Ia bertanya, apakah perubahan yang ia lakukan benar-benar ada gunanya atau hanya sekedar membuatnya berharap terlalu tinggi? Malam itu ia duduk sendirian di ruang depan. Lampu temaram, suara angin masuk lewat celah jendela. Ia menatap tangan kasarnya yang dulu menjadi sumber kebanggaannya. "Aku sudah mencoba berubah," katanya pelan dalam hati. "Tapi kenapa hidup malah terasa lebih berat?" Untuk sesaat ia ingin kembali pada kebiasaan lamanya, mengeluh, menyalahkan keadaan, dan pasrah. Namun di tengah kebimbangannya, ia teringat semua yang sudah ia pelajari, tentang menghargai rezeki kecil, tentang berhenti mengeluh, tentang tidak menunda kebaikan, tentang tidak membandingkan hidup. Ia sadar, ujian ini bukan hanya soal uang, tapi soal keteguhan hatinya.
Apakah ia akan mundur hanya karena langkah barunya terasa sulit? Keesokan harinya, ia tetap berangkat bekerja seperti biasa. Bedanya, kali ini ia membawa beban yang lebih berat di dadanya. Tapi ia tidak berhenti. Ia mencoba mencari cara lain, menanyakan peluang baru, dan tetap menjalankan usaha kecilnya meski hasilnya belum jelas. Ia tidak lagi menunggu keadaan membaik dengan sendirinya. Ia bergerak meski takut. Bab ini adalah masa paling rapuh bagi Pak Darto. Saat seseorang sudah mulai berubah, tetapi hasilnya belum terlihat. Saat harapan mulai tumbuh, tetapi kenyataan belum mendukung. Disinilah banyak orang menyerah dan kembali pada kebiasaan lama. Dan disinilah pula Pak Darto berdiri di antara dua pilihan. Kembali menjadi dirinya yang dulu atau bertahan dengan jalan yang baru. Ujian ini belum selesai. Justru inilah awal dari titik balik yang sebenarnya. Karena setelah gelap yang paling pekat, biasanya akan muncul cahaya atau kehuncuran, tergantung pilihan yang diambil. Dan pilihan Pak Darto akan terjawab di bab berikutnya. Malam itu menjadi malam terberat dalam hidup Pak Darto. Setelah seharian bekerja tanpa hasil yang jelas, ia duduk di depan rumahnya dengan kepala tertunduk. Uang di dompetnya tinggal sedikit, sementara esok hari masih banyak kebutuhan yang menunggu. Angin malam terasa dingin, tapi dadanya jauh lebih dingin. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai berubah, rasa putus asa kembali menekan begitu kuat. Dalam pikirannya muncul satu kalimat yang menusuk. Percuma berubah, hidupmu tetap begini. Kalimat itu seperti palu yang menghantam keyakinannya. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Ia sudah berhenti mengeluh, sudah belajar bersyukur, sudah mencoba menahan diri, tapi kenyataan seolah tidak peduli. Tangannya gemetar ketika ia menutup dompetnya. Ia hampir berkata pada dirinya sendiri, "Besok aku kembali seperti dulu saja, tidak perlu berharap." Namun tiba-tiba ia teringat wajah anak-anaknya saat tertidur. Ia teringat istrinya yang selalu berkata, "Yang penting kita tetap jalan, Pak." Kalimat sederhana itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput. Perubahan yang ia lakukan bukan hanya untuk uang, tapi untuk cara ia berdiri menghadapi hidup. Ia berdiri perlahan, lalu masuk ke rumah. Di sudut ruangan, ia duduk dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdoa bukan dengan keluhan, tapi dengan kejujuran. Kalau memang jalanku ini benar, kuatkan aku. Kalau salah, tunjukkan caranya, bisiknya. Saat itulah ia merasa seperti disentakkan oleh pikirannya sendiri. Ia sadar selama ini ia ingin hidup berubah, tapi diam-diam ia masih menunggu keajaiban tanpa keberanian penuh. Ia masih setengah-setengah, ia masih menyimpan kemungkinan untuk mundur, dan justru disitulah kebiasaan lamanya bersembunyi. Keesokan paginya, Pak Darto membuat keputusan yang terasa nekat. Ia tidak menunggu lagi. Ia memperbesar usahanya meski dengan modal kecil. Ia menawarkan dagangannya ke lebih banyak orang meski harus berjalan lebih jauh. Ia tidak lagi bersembunyi di balik alasan takut gagal. Ia memilih bergerak dengan keyakinan, bukan dengan rasa aman palsu. Hari itu melelahkan, kakinya pegal, tenggorokannya kering, tapi ada sesuatu yang berbeda di dadanya. Ia tidak lagi merasa sebagai korban keadaan. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berjuang, bukan hanya bertahan. Dan perasaan itu memberinya tenaga yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bab ini adalah titik balik Pak Darto. Saat ia berhenti setengah-setengah, saat ia berhenti menunggu, saat ia berkata, "Mungkin memang begini." Ia memilih berkata, "Aku akan terus jalan meski pelan."
Disinilah klimaks cerita ini. Bukan saat uang datang, bukan saat keberhasilan terlihat, tapi saat seseorang memutuskan untuk tidak kembali menjadi dirinya yang lama. Dan sejak keputusan itu diambil, hidup Pak Darto tidak lagi berjalan mundur. Ia mungkin belum sampai, tapi ia sudah tidak tersesat lagi. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa berbeda bagi Pak Darto. Ia masih bangun pagi dengan tubuh lelah, tapi hatinya tidak lagi sama. Ada tekad yang membuat langkahnya lebih ringan. Ia memperluas jalur dagangannya, berani menawarkan barang ke tempat-tempat yang dulu tidak pernah ia datangi. Ia tidak lagi menunggu orang datang kepadanya, tetapi ia yang mendatangi kesempatan. Pada awalnya hasilnya belum terlihat, namun suatu siang ada seorang pembeli yang datang bukan hanya membeli satu, tapi memesan lebih banyak dari biasanya. Pak Darto terkejut, ia melayani dengan hati-hati, takut melakukan kesalahan. Beberapa hari kemudian, pembeli itu datang lagi, membawa temannya. Dari mulut ke mulut, dagangan Pak Darto mulai dikenal. Tidak meledak besar, tapi cukup untuk membuat ia pulang dengan senyum kecil di wajahnya. Yang paling membuatnya heran, rezeki itu datang dari arah yang tidak pernah ia pikirkan. Ada kenalan lama yang menawarinya kerja tambahan. Ada tetangga yang merekomendasikannya kepada orang lain. Bahkan ada hari-hari ketika ia mendapat keuntungan kecil tanpa tahu persis dari mana peluang itu bermula. Seolah-olah hidup mulai membalas langkah kecil yang dulu ia ambil dengan ragu-ragu. Di rumah, suasana juga berubah. Istrinya tidak lagi sering menghela napas panjang saat menghitung uang belanja. Anak-anaknya bisa meminta sesuatu tanpa ia merasa bersalah berlebihan. Bukan karena mereka tiba-tiba hidup mewah, tapi karena rasa takut perlahan pergi. Ketakutan akan besok yang dulu selalu menghantungi, kini mulai digantikan oleh keyakinan bahwa besok bisa dihadapi. Suatu malam, Pak Darto duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ia tersenyum kecil. Ia teringat masa ketika ia hanya duduk di tempat yang sama dengan kepala penuh tanya dan dada penuh sesak. Sekarang ia masih duduk di situ, tapi dengan perasaan berbeda. Ia tidak lagi bertanya, kenapa hidupku begini? Melainkan, apalagi yang bisa kupelajari hari ini? Ia sadar bahwa rezeki yang datang bukan sekedar uang, yang datang lebih dulu adalah kepercayaan. Kepercayaan orang lain padanya dan kepercayaan dirinya pada hidup. Dari kepercayaan itulah pintu-pintu kecil mulai terbuka. Tidak sekaligus, tidak besar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa jalannya memang berubah arah. Bab ini mengajarkan Pak Darto satu hal penting. Rezeki sering datang saat seseorang berhenti memaksakan hasil dan mulai menata sikap. Ia tidak datang karena teriakan, tapi karena ketekunan yang bergerak. Ia tidak datang karena keluhan, tapi karena kesabaran yang bergerak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Darto merasakan sesuatu yang dulu terasa jauh. Bukan kaya, tapi lega. Lega karena ia tahu hidupnya sedang menuju tempat yang lebih baik, meski perlahan. Dan di balik langkah-langkah kecil itu, rezeki mulai belajar menemukan jalannya sendiri menuju rumahnya. Perubahan sing dialami Pak Darto ora teko koyok letusan gede sing langsung ngubah segalane. Uripe isih sederhana, omahe isih sama, pekerjaane isih menuntut tenaga. Nanging ana siji hal sing bener-bener berbeda. Cara iya memahami urip. Ia mulai nyadari bahwa selama iki ia salah ngira sumber kesulitane. Ia ngira masalahe ana pada donya, padha nasib, padha keadaan. Padahal banyak hal justru berakar dari kebiasaan lan cara pikire sendiri. Ia teringat masa-masa ketika ia meremehke rezeki kecil, ngeluh tanpa henti, terlalu mudah kasihan, sampai ngorbanake dirine sendiri, nunda kebaikan lan bandingke uripe karo uripe wong liya. Semua itu tidak terlihat berbahaya, tidak ada yang tampak seperti kesalahan besar.
Nanging ketika dilakukan setiap hari, kebiasaan-kebiasaan kecil itu seperti lubang halus di dasar ember. Tidak terlihat, tapi membuat rejeki terus mengalir keluar tanpa pernah penuh. Kini, setelah ia berhenti nglakoni kebiasaan niku satu persatu, ia ngerti sesuatu sing luwih jeru. Rejeki bukan hanya soal apa yang diterima, tapi juga soal apa yang dijaga. Ia bisa wae kerja keras, tapi jika hatine terus ngerasa kurang, mongko kerja keras itu tidak pernah terasa cukup. Ia bisa wae mendapat uang, tapi jika pikirane selalu menolak dan mengeluh, mongko uang iku hanya lewat tanpa makna. Pak Darto juga belajar bahwa hidup tidak pernah berubah hanya karena berharap. Hidup berubah ketika seseorang berani mengubah dirinya lebih dulu, bukan dengan langkah besar yang menggemparkan, tetapi dengan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Menghargai yang sedikit, menahan keluhan, menolong dengan bijak, bergerak tanpa menunda, dan berhenti mengukur diri dengan ukuran orang lain. Suatu sore, saat ia duduk bersama Mbah Wiryo lagi, orang tuaiku berkata pelan, "Kamu sekarang kelihatan lebih ringan jalannya." Pak Darto tersenyum. Ia tidak menjawab panjang. Ia hanya merasa kalimat iku tepat menggambar keisi hatine. Beban di punggungnya belum sepenuhnya hilang, tapi beban di pikirannya jauh berkurang. Dan ternyata beban pikiran itulah yang dulu paling membuatnya lelah. Bab iki adalah pelajaran terbesar dalam perjalanan Pak Darto, bahwa rejeki tidak selalu dimulai dari luar, tetapi dari dalam, dari coro seseorang memandang hidupnya sendiri, dari keberanian untuk berhenti menyalahkan dan mulai memperbaiki, dari kesadaran bahwa hidup itu tidak menunggu manusia siap, tapi manusia yang harus siap melangkah. Dan mungkin pelajaran niki bukan hanya untuk Pak Darto. Mungkin niki juga untuk siapapun yang merasa sudah bekerja keras, tapi hidup terasa sempit. Bukan berarti donya ora adil. Bisa jadi, cara kita ngedek di dalam donya ikulah yang perlu diubah. Perjalanan Pak Darto akhirnya sampai pada titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memang belum menjadi orang kaya raya, belum punya rumah besar atau harta berlimpah. Namun satu hal jelas berubah. Ia tidak lagi hidup dengan rasa sempit di dada. Ia bekerja dengan hati yang lebih tenang, tidur dengan pikiran yang lebih ringan, dan bangun pagi dengan tujuan yang lebih jelas. Suatu pagi, saat ia menyapu halaman rumahnya, ia berhenti sejenak. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela. Wajahnya masih sama, rambutnya masih beruban, bajune masih sederhana. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tidak lagi ada tatapan putus asa seperti dulu. Yang ada adalah pandangan orang yang percaya bahwa usahanya punya arah. Pak Darto sadar, hidupnya selama ini seperti cermin. Ketika ia memandang hidup dengan keluhan, yang terpantul kembali adalah kesempitan. Ketika ia memandang hidup dengan iri dan rasa kurang, yang datang adalah rasa kekurangan itu sendiri. Tapi saat ia mulai memandang hidup dengan syukur, dengan kesabaran dan dengan kemauan untuk berubah, yang terpantul adalah peluang. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu merasa sial, merasa nasib tidak berpihak. Padahal ia jarang memberi ruang pada dirinya sendiri untuk bertumbuh. Ia ingin hasil cepat, tapi tidak sabar menjalani proses.
Ia ingin rejeki besar, tapi menolak rejeki kecil. Ia ingin hidup lapang, tapi hatine sendiri sempit oleh keluhan. Sekarang ia ngerti, Tuhan tidak menahan rejeki, manusia sering menahannya sendiri lewat kebiasaan yang salah. Lewat pikiran yang terlalu penuh amarah, lewat mulut yang terlalu sering mengeluh, lewat langkah yang terlalu takut bergerak. Bab ini bukan tentang Pak Darto saja. Bab ini adalah tentang siapapun yang merasa hidupnya berat, rezekinya seret, dan jalannya terasa buntu. Bisa jadi bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita masih membawa kebiasaan lama yang mengikat kaki kita sendiri. Pak Darto tidak mengubah dunia di sekitarnya. Ia hanya mengubah cara ia berjalan di dalam dunia itu. Dan justru dari situlah dunia mulai berubah cara memperlakukannya. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan dalam hati, "Kalau hidup ini cermin, maka aku harus memperbaiki wajahku sendiri dulu sebelum menuntut bayangan berubah." Dan di titik itulah, kisah Pak Darto bukan lagi sekadar kisah satu orang. Ia menjadi cermin untuk siapapun yang sedang menonton kisah ini. Cermin untuk bertanya, apakah yang menghambat rezeki kita benar-benar dari luar atau justru dari kebiasaan yang masih kita pelihara tanpa sadar? Demikian kisah yang bisa kita renungkan bersama. Cerita ini bukan sekedar tentang weton, bukan pula tentang kaya atau miskin semata, melainkan tentang kebiasaan hidup dan cara kita memandang rezeki. Terkadang yang menghambat datangnya ke lapangan bukanlah kurangnya usaha, tetapi sikap kita sendiri yang masih terikat pada keluhan, rasa takut, dan kebiasaan lama yang tak pernah kita sadari. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari cara berpikir yang lebih jernih, dari hati yang lebih lapang, dan dari kemauan untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Jika hari ini hidup terasa sempit, mungkin bukan jalannya yang salah, tapi cara kita melangkah yang perlu dibenahi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika cerita ini terasa menyentuh atau bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah. Tuliskan juga di kolom komentar pendapatmu tentang kisah ini, karena setiap komentar adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermakna. Semoga kita semua diberi kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah berikutnya.